Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di KP Channel seputar fintech dan pinjaman online. Oke teman-teman, ya di video kali ini gue akan ngebahas lagi ya. Ada salah satu pertanyaan dari grup kawan pinjol ya, dimana dia menanyakan tentang masalah blacklist BI checking ketika kita gagal bayar di aplikasi Shopee, tepatnya di SPayLater atau S-Pinjam. Nah untuk penjelasannya simak video berikut ini. Oke teman-teman ya, sebelum kita membahas masalah blacklist BI checking ketika kalian gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung ya di grup kawan pinjol, boleh masuk ke link ya. Nanti di deskripsi gue taruh linknya, atau di komentar nanti gue taruh linknya teman-teman ya. Kalian bisa masuk di grup tersebut. Kenapa gue membuat grup itu ya, karena untuk kalian aja gitu ya yang gagal bayar di Shopee PayLater atau S-Pinjam ya, atau di pinjaman online lain, supaya bisa sharing gitu ya, daerah mana yang sudah ada desa lapangan. Nanti dari beberapa pertanyaan atau dari beberapa sharing diskusi teman-teman di grup kawan pinjol itu nanti gue bikin konten ya. Nah untuk konten ini ya, kali ini kan pembahasannya mengenai blacklist BI checking ya. Ada salah satu nasabah yang berkomentar di grup ya, katanya seperti ini teman-teman ya. Bentar ya. Nah di sini gue bacakan dulu ya. Ini dari akun @isti ya. Nah dapat surat kayak gini beneran atau tidak ya kak? Saya telat bayar atau gagal bayar di aplikasi Shopee PayLater dan S-Pinjam. Nah suratnya seperti apa ya? Nanti gue akan kirimkan atau gue akan munculkan di sini teman-teman. Nah suratnya seperti ini. Di sini gue akan bacakan ya surat dari Shopee ya. Ketika kalian telat bayar atau gagal bayar gitu. Nah Shopee ya. Terus di sini ada logo Otoritas Jasa Keuangannya juga. Perihal penagihan keterlambatan pembayaran tunggakan ya, lampiran 1 lembar. Bentar teman-teman ya. Nah, dengan hormat, bersama surat ini kami beritahukan kepada Bapak atau Ibu ya selaku nasabah Shopee ya, sebagaimana dengan peringatan panggilan dan pemberitahuan keterlambatan pembayaran Bapak atau Ibu yang sudah kami tegaskan ya sejak jatuh tempo hingga sekarang. Kami sangat kecewa karena penempatan dan pemberitahuan dari kami tidak mendapatkan perhatian dan sikap baik dari Bapak atau Ibu sebagaimana mestinya. Nah, oleh karena itu dengan sangat menyesal kami akan menyerahkan laporan tunggakan pembayaran tagihan ini kepada Bank Indonesia. Ya. Dengan informasi bahwa Bapak atau Ibu belum menyelesaikan pembayaran tagihan untuk selanjutnya yang akan diproseskan kepada blacklist BI checking dan Otoritas Jasa Keuangan. Apabila dengan dikirimnya surat penagihan ini untuk salah mendapat perbuatan dan itikat baik dari Anda, maka dengan berat hati kami akan kirimkan surat pembersihan melalui penegasan tempat Bapak atau Ibu ya, atau RT atau RW setempat. Bapak atau Ibu tinggal ya, hormat kami Divisi Keuangan dan Transaksi Shopee. Surat tersebut itu menegaskan bahwa ketika kalian gagal bayar atau telat bayar ya, nah di situ dia mengirimkan surat, ibarat surat somasi lah ya, untuk sebagai nasabah yang on prestasi gitu. Karena pada dasarnya dari surat tersebut ya, katanya kalian itu sebagai nasabah itu tidak menggubris dia gitu ya, tidak ada respon gitu. Nah untuk masalah blacklist BI checking ini benar atau tidak bang ya di Shopee? Sebenarnya untuk blacklist BI checking ya, memang untuk di aplikasi Shopee sendiri ya, baik SPayLater atau S-Pinjam, itu memang sudah ada BI checkingnya dari dulu teman-teman ya. Gitu. Jadi buat kalian yang gagal bayar di SPayLater atau S-Pinjam ya tidak bakal mungkin bisa meminjam di aplikasi lain.
Karena Shopee ini adalah salah satu pinjaman terbesar gitu ya. Ibaratnya ini adalah induk dari pinjaman online. Jika kalian gagal bayar atau telat bayar ya, otomatis dari semua pinjaman online ya, dari legal maupun semi legal, apalagi yang ilegal itu ya bakal tidak di-ACC. Makanya ya, Shopee, Akulaku, Kredipo itu penting banget teman-teman, karena dia adalah indukan dari semua pinjaman online. Kalau masalah menanyakan untuk blacklist BI checking gimana bang? Ya kemungkinan iya. Karena pada dasarnya Shopee itu adalah perusahaan yang besar gitu. Untuk nasabah yang gagal bayar atau telat bayar ya dilaporkan ke Slik OJK. Nah lalu resikonya apa bang ketika kita sudah dilaporkan ke Slik OJK? Yang tadi gue jelaskan bahwa resikonya ya kalian tidak bisa meminjam di aplikasi pinjaman online lain. Ya, yang kedua kalian tidak bisa meminjam di KPR, KUR atau bank lain. Ya, Shopee ini mencakup bank teman-teman ya. Karena kalau udah masuk ke Slik OJK atau BI checking itu untuk pemutihannya ya kalau nggak salah itu 5 tahun teman-teman ya baru bersih lagi nama kalian. Ya. Perlu catatan juga ya bahwa tidak semua nasabah yang galbay di Shopee itu bakalan masuk ke Slik. Kenapa gue ngomong seperti ini? Karena ada salah satu kasus ya. Ini daerahnya gue nggak lupa juga itu ya. Itu udah lama banget ya. Ada nasabah itu chat pribadi kepada gue. Bang saya galbay nih di Shopee Paylater dan Pinjam ya. Katanya masuk Slik ya. Udah 2 tahun galbay tapi pas pengajuan di bank itu malah di ACC gitu. Gue tanya lagi dong, emang galbay berapa bang? Ya, galbaynya nggak gede bang, cuma 2 jutaan. Nah itu tidak masuk Slik teman-teman. Ya kemungkinan itu tergantung dari tagihan kalian. Kalau tagihannya besar, ya puluhan atau bahkan ratusan ya itu otomatis sudah masuk Slik lah ya. Jadi dari pihak aplikasi pinjol itu tidak sembarangan gitu. Ya, melaporkan setiap nasabah yang galbay itu ke Slik OJK. Karena nanti dipertanyakan dari Otoritas Jasa Keuangan. Kenapa dari aplikasi ini banyak yang galbay gitu? Ya. Apa karena bunganya yang tinggi atau karena apa? Ya. Sehingga nanti TWP di Shopee itu menjadi naik. Kalau udah TWP-nya naik, ya bakal dicabut lah izinnya dari Otoritas Jasa Keuangan. Maka dari itu Shopee sendiri ya, Paylater atau Pinjam, untuk masalah blacklist BI checking ini ya, tidak semua yang galbay itu masuk ke blacklist BI checking. Cuma hanya nasabah tertentu saja ya. Ya ini kalau gue bilang ya hoki-hokian kalian lah. Ya. Kalau misalkan kalian tagihan besar tapi tidak masuk Slik OJK, pinjam ke sini masih bisa, pinjam ke situ masih bisa, ya itu hoki kalian gitu. Kalian beruntung gitu masih mempunyai kesempatan untuk meminjam lagi gitu. Ada yang tagihan cuma 200 misalkan galbay 200 ribu di Shopee. Ya, tapi untuk minjem di aplikasi lain itu nggak bisa. Karena memang namanya sudah masuk blacklist BI checking. Ya. Ada juga kasus yang seperti itu. Jadi gua katakan lagi sekali lagi ini hoki-hokian kalian. Untuk masalah nama bersih kalian di Otoritas Jasa Keuangan atau blacklist BI checking itu sekitar 5 tahun kalau nggak salah ya. Kalau gue salah ya boleh tulis di kolom komentar teman-teman ya. Namanya juga belajar kita ya, kita sharing aja di sini gitu. Nah, ada juga yang menanyakan bang suratnya resmi atau enggak itu? Ya resmi teman-teman. Karena ada logo Shopee-nya, ada logo Otoritas Jasa Keuangan juga ya. Kalau untuk blacklist BI checking itu resmi. Kalau surat penagihan lapangan ya, yang ada komentar gue sebelumnya ya, boleh kalian tonton ya. Surat somasi penugasan lapangan yang dikirimkan oleh debt collector Shopee itu hoak. Karena nggak adanya desa lapangan. Ya, desa lapangan belum merata gitu. Belum ada gitu ya. Bukan belum merata gitu. Buktinya kan belum ada. Kalaupun ada ya
paling cuma di daerah kota-kota besar saja seperti Jakarta ya atau Surabaya, Medan, kota-kota besar saja teman-teman. Itu juga masih random ya. Sebenarnya untuk blacklist BI checking ini yang nanyain dikit sih ya. Lebih ke DC lapangan ya. Kalau yang galbay di Shopee Pay Later atau S-Pinjam itu ke DC lapangannya gitu. Bang, di daerah ini ada DC lapangannya atau tidak? Di daerah ini ada DC lapangannya atau tidak? Itu banyak yang menanyakan seperti itu teman-teman. Sekali lagi gue katakan ya, buat kalian nih, terutama untuk yang galbay di Shopee ya, Shopee Pay Later atau S-Pinjam yang menanyakan tentang daerah, ini ada DC lapangannya atau tidak? Kalian jangan menanyakan itulah. Ya, kalau udah galbay ya resikonya untuk masalah DC lapangan yang harus kalian hadapi. Ya, ada resiko, harus ada tanggung jawabnya gitu. Nah, yang perlu kalian waspadai, yang perlu kalian tanyakan gimana caranya menyiapkan mental untuk menghadapi DC lapangan, teman-teman. Ya, seperti itu. Ya, sekali lagi gue katakan bahwa Shopee itu untuk rumor sekarang memang belum ada DC-nya ya. Kalaupun ada DC-nya ya, yang berkomentar di konten gue sebelumnya itu ya gue katakan cuma akun-akun fake aja gitu. Kenapa gue katakan seperti itu? Karena memang belum ada buktinya gitu. Ya, belum ada faktanya ya. Kita percaya kalau sudah ada buktinya gitu teman-teman ya. Bukti fotonya gitu ya. Ini nih DC lapangan dari aplikasi Shopee. Nah, foto ini dari nasabah bukan dari DC-nya. Itu baru fakta gitu. Kayak misalkan di Kredipo, Kredit Pintar, Aku Laku, itu kan memang sudah jelas bahwa DC lapangan itu ada gitu. Oke. Mungkin segitu aja ya video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Sekali lagi gue tegaskan buat teman-teman ya, ketika kalian ingin gagal bayar atau telat bayar ya udah galbay aja ya. Jangan panik, jangan ragu gitu. Daripada kalian mikirin setengah inget, setengah mati, stres. Jangan sampai teman-teman ya. Kita belajar dari kasus sebelumnya ya. Kasus-kasus yang bunuh diri akibat pinjol gitu. Itu jangan sampai teman-teman ya. Sekali lagi kuatkan mental kalian. Ya, kalau ingin galbay aja. Oke, segitu aja video kali ini ya. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Thanks for watching dan salam galbay.